Halo Sobat Traders dan Investor, salam jumpa kembali di channel YouTube Mobagger. Salam sehat dan bahagia untuk sobat-sobat traders dan investor semua. Bagaimana dengan porto saham Sobat Traders dan Investor? Minggu kemarin kita tahu bahwa IHSG mengalami penurunan yang cukup dalam. Mungkin sebagian investor ataupun Sobat Traders ada yang mendapatkan portonya hijau, tapi sebagian besar mungkin portonya banyak yang mengalami berdarah-darah ya, karena penurunan IHSG tersebut cukup dalam. IHSG satu minggu kemarin kita ketahui mengalami penurunan sebesar 4,3%. Penurunan cukup dalam dan juga cukup besar sejak IHSG terus meningkat dari awal tahun hingga kemarin, dan kami percaya bahwa penurunan tersebut masih bisa berlanjut. Adapun penyebab penurunan IHSG ini dipicu oleh penurunan saham Gotoh yang sejak dibukanya lock up period, beberapa investor institusi mulai melepas saham Gotoh, serta juga akibat dari laporan keuangan perusahaan tersebut yang masih merugi dan juga adanya PHK massal di perusahaan tersebut. Saham Gotoh mengalami penurunan sebesar 29,5% dalam waktu 5 hari dan mengalami ARB selama 5 hari berturut-turut. Ya, ARB itu auto reject bawah. Ya, dari harga 132 menjadi penutupan di Jumat kemarin di harga 93. Selain penurunan dari saham Gotoh, IHSG pun diperberat oleh penurunan dari saham Telkom yang turun sebesar 8,75% dari harga di 4.000 sebelumnya, dan penutupan kemarin di Jumat di harga 3.650. Juga penurunan dari saham Astra atau ICE yang mengalami penurunan cukup signifikan di level 7,3%. Ditutup di 5.675 sejak dibuka awal pekan di harga 6.125. Seperti Sobat Traders dan Investor ketahui bahwa saham Telkom dan Astra adalah dua emiten yang ikut terdampak akibat penurunan saham Gotoh tersebut, di mana Astra dan Telkom adalah dua emiten yang ikut berinvestasi di saham Gotoh. Dan ini penurunan harga saham Gotoh menjadi sentimen negatif bagi saham Telkom dan juga saham Astra. Pertanyaannya, apakah harga saham Gotoh tersebut akan terus turun mencapai titik level terendah di 50? Tentu, ada upaya dari manajemen Gotoh untuk memperbaiki kinerja emiten Gotoh ini dengan mempercepat pencapaian profitabilitas perusahaan tersebut dengan dua prioritas. Yang pertama, melakukan inovasi produk, dan yang kedua adalah pengelolaan beban operasional. Namun demikian, kita masih akan melihat bagaimana sikap para investor, terutama investor institusi. Apakah masih tetap akan melakukan pelepasan saham Gotoh atau justru nanti akan melakukan pembelian kembali setelah harga tersebut dianggap sudah di titik terendahnya? Mari kita tunggu saja sikap investor, baik investor institusi maupun retail di minggu ini, sehingga kita berharap saham Gotoh bisa segera pulih dari tekanan jual, terutama menjelang pengumuman suku bunga The Fed tanggal 15 Desember nanti yang diprediksi akan lebih lunak dalam menaikkan suku bunga, dan diprediksi hanya naik maksimum di level 50 bips atau sekitar 0,5%, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para investor di pasar saham dan melihat tindakan The Fed nanti akan lebih lunak dalam menjinakkan inflasi di negeri paman saham tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan agenda window dressing? Apakah juga masih akan terjadi di minggu ini? Nah, kita tunggu saja respon dari para investor melihat peluang di saham-saham yang mempunyai fundamental yang bagus dan bisa dipilih menjelang tutup buku di tahun 2022 nanti, dengan memanfaatkan harga saham-saham yang sudah terdiskon akibat penurunan dari IHSG di minggu yang lalu. Nah, Piala Dunia sebentar lagi pun akan berakhir tanggal 18 Desember nanti, yang kita lihat bahwa dengan berakhirnya Piala Dunia mungkin akan membuat pasar saham kembali bergairah, karena sejak berjalannya Piala Dunia tersebut kita lihat bahwa pasar saham sedikit mengalami penurunan volume, dan juga kita lihat beberapa investor mungkin lebih banyak fokus ke acara Piala Dunia tersebut. Baik, Sobat Traders dan Investor, kami berharap di minggu ini ada pemulihan baik di saham-saham yang dimiliki oleh Sobat Traders maupun investor, dan juga kami berharap saham-saham seperti Gotoh, Telkom, dan Astra pun dapat pulih di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan YouTube ini, dan terima kasih untuk like serta ada komen dan juga subscribe untuk YouTube Mobagger ini. Terima kasih Sobat Traders dan Investor. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keuntungan, dan juga kebahagiaan. Salam cuan bagger.